Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online saja, itu bukan mengurangi semangat kita, iman kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Panggilan berbakti pada pagi hari ini Mazmur pasal 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, atas pertolongan kasih Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga sepanjang satu minggu ini Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan, kami merasakan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tiada balasan dari kami Tuhan selain mengucap syukur, memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sebentar lagi kami akan beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami minta lawatan Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di setiap kami. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga kami akhiri nantinya Tuhan. Terima kasih Yesus, siapkan hati kami untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, bahwa sumber kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kedamaian, kekuatan kita, ketenangan, dan penghiburan kita hanya bersumber kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita, kalau ku cari Nama. Mari kita menaikkan pujian kita, kalau ku cari Nama. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Mari kita naikkan pujian kita, kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
Yesus jawaban hidupku. Kita yakin Bapak Ibu bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tetapi karena kasih pertolongan Tuhan kepada kita, kita bisa melakukan apa-apa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita katakan, hanya satu kerinduanku. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian. Ku tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, berjuang dalam pertandingan iman, berakhir dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Mari kita naikkan pujian kita. Sebelum hari akhir hidupku tiba, semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, berakhir dengan
kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari kita terus mempersiapkan hati kita dan menenangkan setiap hati kita, menghilangkan setiap pemikiran kita. Kita berfokus kepada Tuhan saat ini. Satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Maleben. Saat ini saya diberi kesempatan untuk boleh bersharing firman Tuhan di dalam ibadah kebaktian online secara bersama-sama. Saat ini kita memasuki minggu yang terakhir di bulan Maret. Kita berada di dalam tema Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, hari ini kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa boleh kita nikmati hingga kami dapat bersama-sama beribadah meskipun secara online ya Tuhan. Tuhan boleh pimpin kami, Tuhan boleh urapi kami ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk mendengar firman Tuhan, mampu merenungkan firman Tuhan, bahkan Roh Kudus menolong membentuk hidup kita untuk taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, biarlah hanya kemuliaan Tuhan dan kehendak Tuhan, keberadaan Tuhan lah yang patut kami tinggikan dan yang menjadi utama di dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan perenungan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah Bapak Ibu, kita sudah belajar merenungkan dua tema yang luar biasa di dalam perenungan pembelajaran kita untuk bisa punya satu dasar keyakinan iman Kristen yang kuat, yang berakar, yang bertumbuh, yang dibangun di atas dasar yang kokoh, yang teguh. Kita punya pengajaran yang kuat, yang kita pahami, sehingga kita menjadi pengikut Tuhan, kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat ya. Kita sudah belajar tentang jalan keselamatan dan jaminan keselamatan Bapak Ibu. Nah di dalam yang pelajaran pertama kita tahu bahwa Allah lah yang telah berinisiatif di dalam kehidupan ini. Dia merencanakan keselamatan bagi kita, bahkan dikatakan sejak permulaan dunia ini ada atau sebelum dunia ada juga Tuhan sudah merencanakan. Dikatakan di dalam Efesus pasal 1 dikatakan bahwa bahkan sebelum dunia dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah ini hal sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang luar biasa itu sebelum kita ada. Dan merencanakan yang disebut dengan nama merencanakan keselamatan. Nah,
Tuhan berkenan memberikan rancangan yang damai sejahtera, yang baik bagi kita, supaya kita tidak tersesat. Dan Tuhan memberikan dirinya terbuka untuk bisa ditemukan oleh kita. Dia bahkan rela menjadikan dirinya keselamatan untuk manusia yang tidak bisa menemukan jalan keselamatan, untuk manusia yang gagal menemukan jalan keselamatan itu, diselamatkan seperti itu. Untuk hal ini Allah telah komit dan rela komit bahwa Dia akan menyelamatkan. Dia berinisiatif menyelamatkan. Dialah yang rela mengosongkan dirinya, rela menjadi inspirator yang pertama, menjakan dirinya, mengutus dirinya, yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia dan hamba sama seperti kita. Lalu Dia tidak melakukan dosa, Dia hidup dengan hidup yang bernilai, tidak tertandingi, tidak ada dosa di dalamnya. Tetapi kemudian Dia rela menanggung semua hukuman dosa, suatu kejahatan-kejahatan yang menjijikan di hadapan Tuhan. Dia rela menanggung hukuman itu, menebus itu, sehingga setiap orang yang percaya datang kepadanya, menerima Dia, itu layak untuk memperoleh keselamatan. Bahkan kita tahu juga bahwa ketika Tuhan Yesus mengaku bahwa dirinya adalah jalan keselamatan, kita katakan itu layak, karena tadi Tuhan sudah melakukan satu rencana planning perbuatan yang luar biasa, mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi manusia, bahkan jadi hamba, mati di kayu salib seperti itu untuk menebus dosa kita. Tetapi kemudian Dia bisa mengalahkan kematian itu, Dia bangkit. Sekarang ini Dia duduk di sebelah kanan Allah di surga, dan itu suatu hal yang luar biasa. Layaklah kalau Dia mengatakan, Yesuslah, akulah jalan keselamatan. Kita sangat layak. Nah, setiap orang yang telah diselamatkan atau menjadi pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia itu mendapat suatu jaminan, kepastian yang pasti, satu perlindungan yang pasti, yang tidak ada duanya, yang teguh, yang kokoh, tidak ada cacatnya, sempurna, yaitu disebut dengan nama jaminan keselamatan. Kita sudah pahami itu. Banyak firman Tuhan sudah dibagikan untuk itu, sehingga kita menerima bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah tetap kekal, sekali selamat tetap selamat. Itu jaminannya yang pasti situ. Bagaimana? Karena kita tahu bahwa penjaminnya adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Penjaminnya itu seperti perusahaan yang sangat bonafit, bisa dipercaya. Luar biasa. Kalau kita ikut asuransi, asuransi dari PT A itu karena penjaminnya luar biasa lah, bonafit. Nah, ini dikatakan bahwa penjamin keselamatan kita itu tidak ada tandingnya, luar biasa, sangat terbukti. Dalam ayat firman Tuhan 1 Yohanes pasal 5 dikatakan bahwa barang siapa percaya dan menerima Tuhan, ia memiliki hidup yang kekal, diampuni dosanya, dia hidup di dalam kasih karunia dengan Tuhan. Nah, itulah yang luar biasanya, bahwa setiap orang yang tinggal di dalam diri Tuhan Yesus, keselamatannya dijamin, sangat dijamin. Bahkan kita tahu di dalam satu cerita di dalam Alkitab, orang yang berdosa ketika Yesus ingatlah aku, ketika hanya dia berkata Yesus ingatlah aku, orang yang berdosa ini yang harusnya mati salib, tapi kemudian karena memanggil nama Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku. Satu kepastian yang sangat pasti bahwa setiap orang yang mengingat, menerima Kristus, pada saat itu juga dia ada di sorga, ada di Firdaus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita tahu juga bahwa tidak ada satu kuasa apapun. Kalau kita baca kitab Roma yang menjadi hal yang luar biasa, saya akan membacakan kitab Roma sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kitab Roma ini, yaitu dikatakan
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi keselamatan kita dijamin oleh kuasa Tuhan yang tidak dapat dipisahkan atau direbut. Ya, syukur Bapak Ibu. Itulah satu keadaan yang luar biasa bagi kita orang yang menerima keselamatan di dalam Tuhan. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai Kristuslah, bagaimana kita menghidupi keselamatan. Kita belajar Kristuslah yang menjadi pusat hidup orang percaya. Kita akan belajar bagaimana menghidupi keselamatan yang sudah dimiliki oleh kita, ya. Bagaimana kita hidup di dalamnya. Satu hal yang langkah yang sangat penting yang kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, itu di dalam Roma lagi Bapak Ibu, saya baca bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Satu langkah yang penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mulut kita dan hati kita adalah harus mengaku, percaya, mengatakan, mengaku suatu apa, mengakui, menyerahkan diri, beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Itulah yang menjadi sangat penting. Berarti mengakui bahwa sekarang ini segala-segalanya adalah Tuhan di dalam hidup kita. Itulah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita. Inilah bagi kita untuk memulai kehidupan ini tidak lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia, ya, yaitu untuk Yesus yang telah menyelamatkan kita dan telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Nah, dengan berpusatkan hidup kita kepada Dia di dalam kehidupan ini, berpusatkan kehidupan ini kepada Tuhan Yesus, ya, kita lah yang sudah mulai merealisasikan iman kita, merealisasikan pengakuan kita bahwa inilah kehidupan yang sesungguhnya diri kita saat ini, bahwa Tuhanlah, Kristuslah sebagai pusat hidup saya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah Bapak Ibu, Yesus Kristus sebagai pusat hidup orang percaya merupakan sebuah keharusan, dan memang sesungguhnya demikian bagi kita semua. Sekali lagi ya, bahwa Yesus Kristus sebagai pusat hidup bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Dia, setiap orang yang mengaku Kristen, pengikut Kristus, merupakan sebuah keharusan, ya, keharusan, dan memang sesungguhnya demikian. Dialah yang menjadi sentral kehidupan kita, menjadi pusat hidup kita, yang menentukan hidup kita. Jadi langkah kehidupan di dalam menjadikan Yesus sebagai sentral adalah kita mengalami kehidupan baru di dalam Dia. Kita tadi dikatakan mengaku percaya di dalam hati, ya. Lalu kita mengalami yang disebut dengan nama kelahiran baru, menjadi manusia baru oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang-orang percaya. Kita mengalami kehidupan menjadi manusia baru. Nah, inilah yang perlu kita alami, menjadi pengalaman pertama kita, ya, menjadi manusia yang baru, yang mensentralkan, yang mempusatkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah ilustrasi, yaitu ilustrasi sebagai kereta api. Biasanya kalau kita lihat kereta api, Bapak Ibu kalau pergi ke stasiun, kita lihat yang suka bergerak dari depan, paling depan itu adalah lokomotif, kan? Lalu selanjutnya biasanya gerbong penumpang, dan selanjutnya lagi adalah gerbong, ya, mungkin restoran lah atau apa seperti itu. Nah, kita gambarkan yang paling depan itu adalah fakta bahwa Tuhan, sesuatu fakta yang ada bahwa kepercayaan iman kita, kepercayaan kehidupan kita yang di depan.
Lalu yang di tengah itu adalah sebagai gerbong adalah iman, percaya kita, dasar kehidupan kita, ya, keyakinan kita, ya, pengetahuan kita, kemauan kita, itu adalah iman kita di tengahnya. Lalu selanjutnya justru perasaan yang mengikut paling belakang harusnya. Nah, banyak di dalam kehidupan ini orang-orang dipimpin oleh perasaan, dipimpin oleh mungkin pikirannya, gitu ya, sesuatu yang ya tidak seharusnya. Ya, kita lucu ya juga kalau misalkan gerbong restoran kereta api dia yang gerak duluan, gitu ya, menuju ke depan. Lokomotifnya yang ditarik kan sesuatu hal yang lucu. Yang seharusnya adalah Tuhanlah yang menggerakkan kehidupan kita. Dia menjadi lokomotif di depan bagi kita. Dan iman kita dan perasaan kita mengikuti di belakangnya. Itulah satu ilustrasi yang menggambarkan bahwa hidup kita sekarang ini berpusatkan kepada Kristus, karena Kristuslah yang menjadi pengemudi, ya, menjadi tujuan, menjadi pusat di dalam hidup kita. Nah, fakta kepastian keselamatan kita dijamin oleh Tuhan yang dinyatakan dalam firman Tuhan, bukan oleh perasaan kita. Nah, itu sekali lagi Bapak Ibu, bahwa yang disebut dengan fakta kehidupan kita sekarang ini, real orang Kristen percaya itu adalah karena memang kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan kita dibekali dinyatakan, dan hal itu dinyatakan dalam firman Tuhan, bukan oleh perasaan dan keyakinan sendiri, ya. Dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 15 dan 16 yang berbunyi demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, itu dikatakan sesuatu yang menyatakan bahwa status kita adalah anak Allah. Ada Bapa kita yang menjadi Bapa, kepala rumah tangga kita. Inilah yang sangat penting, ya, bahwa kita ini sudah hidupnya dilepaskan dari roh perbudakan, sehingga kita mengakui atau menjadikan kita anak Allah, status yang baru, kehidupan yang baru, keadaan yang baru, ya, bahwa kita adalah anak Allah di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus melalui materai pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Nah, menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam hidup kita itu berarti bahwa kita harus, ya, bukan harus, dan memang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mengubah dari hidup lama kita yang dikuasai oleh ego kita, oleh merasa, ya, egoisnya kita, oleh keakuan kita, atau bahkan kemauan dunia ini, atau pengaruh kuasa kegelapan itu. Kita harus mengubah haluannya, mengubahnya dari kondisi kehidupan lama menjadi kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus yang digerakkan, yang dipimpin oleh Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, ya, Tuhan melakukan itu di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hal itu boleh kita alami dan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukurlah bahwa hidup kita sudah diubahkan. Sekarang hidup kita dipusatkan kepada Kristus. Menempatkan Kristus sebagai pusat berarti menjadikan Tuhan Yesus itu yang pertama adalah sebagai Tuhan. Ingat, itu yang penting. Bagaimana kita mau refleksikan kehidupan kehidupan Kristus sebagai Tuhan, sebagai pusat itu, Yesus sebagai pusat itu, artinya kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, dan Tuhan Yesus itu sebagai teladan hidup kita, dan juga Tuhan Yesus menjadi tujuan dari hidup kita. Ini tiga hal yang sangat penting harus kita yakini, kita terima, bahwa pertama bahwa dia itu memang Tuhan. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu ketika kita mungkin belajar tentang hal ini, bahwa Yesus sebetulnya sebenar-benarnya adalah memang Tuhan Allah sendiri, pencipta langit dan bumi. Dia setara dengan Allah Bapa, setara dengan Roh Kudus.
di dalam ketritunggalannya. Dialah Tuhan. Ya, dialah Tuhan. Nah, jadikanlah Tuhan itu sebagai pusat sentral penyembahan kita, ibadah kita. Serahkanlah diri kita kepada Dia dalam hidup. Kan katanya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, itu yang perlu diinginkan ketika kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Dia memang Tuhan. Ya. Di dalam hidup setiap orang Kristen, Kristus hadir. Kita percaya itu. Pasti ada di setiap orang Kristen, Kristus memang hadir. Kita tahu kalau di gereja ada orang Kristen kumpulan, ada Yesus itu hadir. Ada persekutuan orang-orang Kristen di keluarga Kristen, ada Yesus hadir. Ya, setuju, kita percaya hal itu. Tetapi ada juga, dan kita harus percaya juga bahwa di dalam beberapa orang Kristen, tidak banyak orang Kristen, hanya mereka lah yang mendahulukan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Selalu dahulu Tuhan Yesus. Kita setuju lah, ya? Seperti itu ya. Kita mungkin sudah langkah di situ, mulai belajar mendahulukan Tuhan Yesus. Kita setuju itu. Ya. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi yang harus meningkat ini, bahwa tidak banyak di dalam kehidupan orang Kristen ini yang harus semuanya diperbanyak, yang harusnya digalakkan, itu bahwa Kristus menjadi hal yang utama, menjadi posisi yang terdepan, posisi yang paling utama, sehingga segala aspek di dalam kehidupan orang Kristen, kehidupan kita, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, bisnis, apakah itu di gereja, apakah itu di masyarakat, itu adalah sesuatu yang sangat harus diserahkan, dilakukan bagi Tuhan, karena Dia adalah Tuhan bagi kita di dalam kehidupan ini. Hidup lama berpusatkan kepada diri sendiri, tetapi hidup baru berpusatkan kepada Kristus. Hidup lama seringkali bertanya, apakah ada yang menguntungkan saya? Selalu begitu. Tetapi hidup baru, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menempatkan Kristus sebagai Tuhan, selalu akan bertanya, apakah yang saya lakukan ini, yang saya inginkan ini, yang saya pikirkan ini, yang saya rasakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak? Itu hal yang sangat penting ya, di dalam praktek bagaimana kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, dan bagaimana menempatkan Kristus sebagai teladan atas seluruh hidup kita. Wah, ada satu ayat yang juga luar biasa di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tumbuh, hidup seperti Yesus. Bagaimana itu? Artinya kita belajar semakin hari semakin Kristus. Jikalau kita memandang, baiklah kita memandang segala-galanya seperti Kristus memandang. Jikalau kita berpikir, berpikirlah seperti Kristus. Jika kita merasakan, rasakanlah seperti Kristus. Dan jika kita berbuat atau bertindak, bertindaklah seperti Kristus di dalam hidup kita. Ini adalah mendorong kita supaya setiap karya, setiap perbuatan Tuhan Yesus, setiap kata perkataan yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, kita harus mengikuti. Syukur kepada Tuhan, kita bisa meneladani Tuhan Yesus karena Dia pernah ada, pernah mempraktekkan kehidupan ini, merasakan bagaimana gejolak hidup di dunia ini. Kita bisa melihatnya, kita bisa belajar kepadanya, kita bisa mencontohnya, dan itu menjadi sangat penting bagi hidup kita sekarang ini di masa-masa seperti ini, karena Tuhan sudah mengalaminya, bahkan Dia rela menjadi imam besar bagi kita untuk menuntut itu. Nah, selanjutnya kita menempatkan Kristus bagaimana sebagai tujuan di dalam hidup kita. Artinya, baiklah
Di dalam hidup kita semua berdasarkan kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Atas dasar kasih inilah, atas dasar kasih yang hidup di dalam diri kita itu, kita menjadi tujuan bagi hidup kita. Kita terus berjalan ke arah itu. Jika kita makan, jika kita minum, jika melakukan sesuatu, baiklah kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah tujuan kita, memuliakan Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi Bapaknya, memuliakan Bapaknya. Demikian kita belajar bagaimana hidup kita mengasihi Allah, mengasihi Bapa, memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa. Belajar seperti Kristus memuliakan. Karena Kristuslah hidup di dalam diri kita yang menjadi contoh. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menempatkan Kristus sebagai pusat hidup orang percaya, yaitu periksa yang pertama diri sendiri. Apakah sesuai dengan kehendak Kristus segala sesuatu yang kita lakukan? Kita perlu memeriksa. Apakah kita itu jika melakukan ini, jika berpikir ini, apakah semakin serupa dengan Kristus? Atau apakah kita mengasihi ini, mencintai ini, menyayangi ini, melakukan ini, apakah itu memuliakan Yesus Kristus? Kita perlu memeriksa ini, Bapak Ibu. Jadi di dalam kehidupan menempatkan Kristus sebagai pusat, kita harus melihat, memeriksa. 2, tetapkan hati kita. Ya, kita perlu menetapkan hati dan percaya kita kepada iman yang sejati. Seperti tadi, pengakuan kita, ya, hati yang percaya itu perlu kepada iman percaya yang sejati. Tetapkanlah kita, dan selanjutnya bergantunglah kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus menerangi kita, menerangi firman Tuhan, mengajar firman Tuhan, menegaskan kepada kita status kita bahwa kita adalah anak-anak yang hidupnya berpusat kepada Kristus. Itulah Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Terima kasih kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita, tak satu pun pujian ini menjadi penutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian kita, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, menderitaakah, tak satu pun, tak satu. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Sungguh di hadapan Tuhan untuk meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku?
sakit, penyakit, pencobaan kan tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku, Engkau Yesus sahabatku. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, Bapak Ibu, saatnya kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Sebelum kita berdoa, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, sebentar lagi minggu depan kita akan memasuki Paskah. Ini sudah memasuki minggu-minggu minggu persiapan Paskah ya, seperti itu. Nanti untuk Jumat Agung tanggal 2 April masih renungannya secara online. Nanti kita doakan kita akan bisa mengikuti siaran kebaktian Jumat Agung secara online tanggal 2 April. Dan tanggal 4 ya Bapak Ibu, tanggal 4 April adalah kembali kita yang pertama lagi di sini untuk bisa beribadah kebaktian Paskah bersama-sama ya. Ada bisa tatap muka, jadi secara offline bisa tatap muka, nanti akan diatur tempat duduknya seperti masa-masa lalu dengan 2 termin, yang pagi untuk yang senior ya 30 tahun ke atas, dan yang siang untuk kaum muda ya 30 tahun ke bawah. Kita akan perjamuan Tuhan bersama-sama. Nanti doakan Pendeta Begin akan memimpin kebaktian kita di kebaktian Paskah tanggal 4 April. Doakan secara itu, saya mulai dari sekarang persiapkan diri supaya kita bisa melaksanakan perjamuan Tuhan di kebaktian Paskah di tanggal 4 April, Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga doakan beberapa program gereja, keperluan gereja. Salah satunya adalah soal pembelian rumah pastori, yaitu rumah Tabita. Kita doakan, kita sudah menawar dan akan membeli rumah Tabita itu sebesar 300 juta. Doakan karena memang kita membutuhkan dana sebesar itu untuk bisa membeli rumah Tabita ya. Kita sudah melakukan penawaran ya, tinggal istilahnya dealnya, kenyataannya. Doakan supaya kita bisa memperoleh uang sebesar itu ya. Doakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau rela menjadi pusat hidup bagi orang-orang percaya, orang-orang yang menjadi murid-Mu, yang mengikutimu ya Tuhan. Engkaulah yang akan memimpin, menggerakkan, Engkaulah yang memberi dorongan untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, yaitu kehendak Bapa di surga. Kami mau memuliakan Engkau ya Tuhan, oleh karena Engkau sendiri sudah melakukan itu. Engkau
Engkau sendiri sudah memberikan teladan bagi kami untuk bagaimana menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Biarlah kami makin hari makin bertahan, biarlah kami makin hari makin bertumbuh, dimuliakan sama seperti Engkau, makin bertahan menyerupai Engkau di dalam penderitaan sekalipun, di dalam perjuangan kehidupan ini pun kami mau menjadi seperti Engkau ya Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu ya dan amin. Biarlah kami didorong untuk terus belajar firman Tuhan. Kami berdoa bagi kebutuhan gereja ini, jemaat-Mu ini ya Tuhan. Biarlah semua kami serahkan kepadamu. Tuhan, pakai orang-orang yang digerakkan, Tuhan pakai orang-orang yang dipakai oleh-Mu untuk memuliakan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan itu ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu memiliki hati, sehati di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkat dan doa kami ini kami naikkan, kami harapkan, kami berserah sepenuhnya di dalam satu nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan